Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara dan saudari yang kekasih, setelah tema perwira dari Kapernaum selesai kita pelajari, kini kita masuk tema yang baru, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, engkau bisa membaca secara lengkap kisah ini dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita pelajari tema kita hari ini bagian per bagian. Setelah aktivitas Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana Tuhan mengajar tentang Injil, orang banyak selalu berbondong-bondong datang mengikutinya. Alkitab menceritakan ada banyak orang yang terus-menerus mengikuti Tuhan, bahkan hingga berhari-hari. Ini tentu saja menjadi pekerjaan yang berat bagi Yesus. Secara manusiawi, Yesus juga bisa lelah dan butuh istirahat. Para murid yang menyertai Tuhan pasti juga kelelahan. Maka Yesus beberapa kali mencari cara agar bisa sedikit melepas lelah. Suatu saat Yesus menempuh jalan air menyeberangi danau dengan perahu. Tetapi ketika perahu merapat di sana, orang juga sudah berkumpul menyambutnya. Bahkan ketika hari sudah malam, masih saja ada orang yang datang menemui Yesus. Misalnya, seorang guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Ia datang secara sembunyi-sembunyi pada malam hari saat Yesus hendak beristirahat. Meskipun begitu, Yesus menyambutnya dengan antusias dan kemudian Yesus mengajar Nikodemus dengan bersungguh-sungguh. Engkau bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Ini merupakan sebuah pelajaran yang penting bagi para pelayan Tuhan, bagi para pemangku jawatan, tetapi juga bagi mereka yang terpanggil dan mendapat tanggung jawab untuk melayani sidang jemaat. Tugas seorang hamba Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Setiap saat umat boleh datang kepadanya. Apakah untuk bertemu langsung atau menyampaikan keberatan hidup melalui perangkat telekomunikasi. Namun, seorang pelayan Tuhan, mereka adalah tetap juga manusia biasa yang tentu juga bisa kelelahan atau bahkan jatuh sakit. Maka adalah baik jika antara pemangku jawatan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan sidang jemaat dengan umat itu bersinergi, bekerja sama. Umat berdoa untuk pemangku jawatan agar mereka dikuatkan, dikaruniai hikmat untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya. Tetapi juga pemangku jawatan berdoa untuk umat agar mereka tetap setia di dalam pengikutan, di dalam iman. Para pemangku jawatan bekerja dengan penuh semangat dan keikhlasan untuk merawat sidang jemaat. Dengan demikian, tenaga surgawi akan ditambahkan sehingga sidang jemaat senantiasa terawat dan terpelihara dengan baik. Saudara dan saudariku yang kekasih, bahkan Yesus pun suatu saat juga lelah. Untuk itulah setelah bekerja keras sepanjang hari, Yesus ingin beristirahat. Nas kita mengatakan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, di sini dikatakan Yesus menyingkir.
ini adalah untuk sementara waktu saja. Yesus tidak menghindar dari tugas dan pekerjaannya. Yesus tidak melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan sedang mengaturnya agar itu dapat berjalan dengan baik. Ya, namun bahkan sampai ke daerah Tirus dan Sidon, yang itu adalah di luar wilayah Israel, jauh dari Israel. Dikatakan di sana tetap saja ada orang yang mencari Tuhan. Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru-seru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Begitulah perempuan ini berteriak-teriak memohon kepada Yesus. Ia mengabaikan situasi yang ada di mana Yesus dan para murid sedang kelelahan dan butuh beristirahat. Dan yang mengagetkan banyak orang, meskipun perempuan itu terus-menerus mengikuti Tuhan dan berteriak-teriak memohon, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus cuek, Yesus tidak peduli. Bahkan jika kita baca pada bagian berikutnya di situ, Yesus mencela perempuan itu dengan kata-kata yang terkesan begitu kasar. Ya, jika kita tidak sabar mengikuti kisah ini sampai akhir, orang bisa saja kemudian salah mengambil kesimpulan dengan mengatakan, ya, Yesus sedang kelelahan, maka dia kemudian menanggapi dengan ketus perempuan itu. Atau Yesus sedang jengkel, hatinya sedang tidak nyaman, makanya dia menanggapi perempuan itu dengan kasar. Ini adalah kesimpulan yang tergesa-gesa. Karena faktanya meskipun Yesus tampak begitu ketus menanggapi perempuan itu, toh endingnya Tuhan mengabulkan permohonannya. Bahkan mengapresiasi kegigihan perempuan itu dengan mengatakan, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Di sini kita belajar bagaimana cara Tuhan mengabulkan sebuah permohonan adalah dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan tidak segera mengabulkannya, melainkan mendahuluinya dengan ujian-ujian, mendahuluinya dengan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran untuk membuktikan bagaimana pengandalan perempuan atau orang yang memohon itu. Saudara dan saudari yang kekasih, pada episode selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana seharusnya seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan memiliki keteguhan hati dalam mengikut Yesus. Meskipun seringkali doa-doa, permohonan-permohonan tidak segera dikabulkan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.